Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang fosforilasi pada tumbuhan, respirasi jaringan yang mengandung klorofil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Septia Sulfiani sebagai moderator. Yang kedua ada Afadia Delnanda, yang ketiga Mutia, dan yang keempat ada Dinda Sri Rahayu Kurti. Baiklah, selanjutnya akan masuk kepada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Afadia Delnanda. Kepada Afadia Delnanda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu fosforilasi pada tumbuhan. Fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organik lain. Fosforilasi dapat meningkatkan efisiensi katalik enzim, mengubahnya menjadi bentuk aktifnya dalam satu protein. Sementara fosforilasi enzim yang lain akan mengubahnya menjadi bentuk inaktif yang secara intrinsik tidak efisien. Meskipun fungsi enzim yang paling banyak terkena adalah efisiensi katalik protein, fosforilasi dapat pula mengubah afinitasnya terhadap substrat, lokasi di dalam sel atau daya reaksinya terhadap regulasi oleh ligan allosterik. Fosforilasi mengaktifkan atau menonaktifkan banyaknya enzim protein, sehingga dapat menyebabkan atau menghambat mekanisme kerja penyakit, seperti kanker dan diabetes. Transpirasi, fotosintesis, dan respirasi termasuk proses metabolisme tumbuhan yang umumnya telah dikenal. Transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari jaringan tumbuhan melalui mulut daun atau stomata. Transpirasi berlangsung selama tumbuhan hidup. Keuntungan yang didapat dari proses ini adalah mempercepat laju pengangkutan unsur hara melalui pembuluh silam akar, menjaga turgiditas sel tumbuhan agar kondisinya tetap optimal, dan sebagai usaha mempertahankan stabilitas suhu daun. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh pemateri kedua. Yang kelima, respirasi jaringan yang mengandung klorofil. Respirasi adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Tumbuhan melakukan respirasi untuk kegiatan pembongkaran suatu zat sumber energi di dalam tubuh untuk mendapatkan energi. Yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Dalam proses respirasi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya dan faktor-faktor ini dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal. Faktor internal dalam respirasi adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan sendiri, seperti A. Jumlah plasma dalam sel. Jaringan-jaringan meristematik. Terdapat sel-sel yang masih penuh dengan plasma dengan viabilitas tinggi, biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua dengan jumlah plasmanya sudah lebih sedikit. Yang B. Jumlah substrat respirasi dalam sel. Jumlah substrat respirasi pada tumbuhan merupakan hal yang penting dalam melakukan respirasi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang sedikit akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Sebaliknya, tumbuhan dengan kandungan substrat yang layak akan melakukan respirasi dengan laju yang tinggi. Substrat utama respirasi adalah karbohidrat. Yang C yaitu umur dan tipe tumbuhan. Tingkat respirasi yang terjadi pada tumbuhan muda akan lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa atau lebih tua. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda jaringannya juga masih muda dan sedang berkembang biak. Umur tumbuhan juga akan mempengaruhi laju respirasi. Respirasi tinggi pada saat perkecambahan dan tetap tinggi pada fase pertumbuhan vegetatif awal, dan kemudian akan menurun dengan bertambahnya umur tumbuhan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dalam respirasi merupakan faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan, yaitu A. Suhu. Secara umum pada batas-batas tertentu, kenaikan suhu menyebabkan pola kenaikan laju respirasi. Kecepatan reaksi respirasi akan meningkat untuk
setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Namun hal ini tergantung pada masing-masing spesies tumbuhan. Namun kenaikan suhu yang melebihi batas minimum kerja enzim akan menurunkan laju respirasi, karena enzim respirasi tidak dapat bekerja dengan baik pada suhu terlalu tinggi. Nama saya Dinda Sri Rahikurti. Saya merupakan pemateri terakhir dari materi fisiologi tumbuhan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Selanjutnya itu baik kandungan O2 udara. Pengaruh kadar oksigen dalam atmosfer terhadap kecepatan respirasi akan berbeda-beda tergantung pada jaringan dan jenis tumbuhan. Tetapi meskipun demikian, makin tinggi kadar oksigen di atmosfer, maka makin tinggi kecepatan respirasi tumbuhan. Yang C, kandungan CO2 udara. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida diperkirakan dapat menghambat proses respirasi. Konsentrasi karbon dioksida yang tinggi menyebabkan stomata menutup sehingga tidak terjadi pertukaran gas dan oksigen, tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Pengaruh hambatan yang telah diamati pada respirasi daun mungkin disebabkan oleh hal ini. Yang D yaitu kandungan air dan jaringan. Pada umumnya, dengan naiknya kandungan air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkatkan. Ini nampak jelas pada biji yang sedang berkecambah. Selanjutnya itu E, cahaya. Cahaya akan mendorong laju respirasi pada jaringan tubuh yang berklorofil karena cahaya berpengaruh pada ketersediaan substrat respirasi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Yang F, luka stimulus mekanik. Luka atau kerusakan jaringan atau stimulus mekanik pada jaringan menyebabkan laju respirasi naik untuk sementara waktu. Biasanya beberapa menit hingga 1 jam. Luka memicu respirasi tinggi karena 3 hal, yaitu yang pertama sekali oksidasi dari senyawa fenol, yang kedua yaitu dari proses glikolisis, yang ketiga yaitu akibat luka. Biasanya sel-sel tertentu kembali keadaan meristematik, diikuti pembentukan kalus dan penyembuhan atau perbaikan luka. Yang G itu garam-garam mineral. Bila terjadi penyerapan garam-garam mineral di dalam tanah, maka laju respirasi akan meningkat. Hal ini dikaitkan dengan energi yang diperlukan pada saat garam meningkat. Ion diserap dan diangkut. Keperluan energi yang dipenuhi dan menaikkan laju respirasi. Fenomena ini dikenal dengan respirasi garam. Sekian materi saya selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.